Halo semuanya, dengan Arif Prasetyo dari jurusan Teknologi Informasi Polinema. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pengalamatan jaringan menggunakan protokol IP versi 4. IP versi 4 adalah pengalamatan yang digunakan di lapisan network, lapisan ketiga dari model OSI, yang merupakan pengalamatan logis untuk perangkat-perangkat di jaringan komputer. Kalau kita ingat, ada 3 pengalamatan yang digunakan dalam komunikasi jaringan komputer. Yang pertama, alamat port untuk menandai aplikasi yang berkomunikasi. Yang kedua, alamat logic, contohnya IP versi 4 ini. Dan yang ketiga adalah MAC address. Alamat port digunakan di lapisan transport untuk menandai aplikasi yang berkomunikasi, sedangkan alamat logic seperti IP versi 4 digunakan di lapisan network untuk menandai sekaligus menggrupkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Alamat fisik, MAC address, digunakan di lapisan data link yang merupakan identitas asli dari perangkat jaringan. Analoginya seperti ini, alamat fisik bisa disamakan dengan nama asli Anda, Joko, Susi, Arif, dan lain sebagainya. Alamat logik untuk melakukan grouping dan menandai Anda di dalam kumpulan orang. Contohnya seperti nama kelas dan nomor absen. Kelas 3C nomor 10, contohnya. Jadi kalau mau ngomong sama si Joko, kelas 3C nomor 10, kita harus cari dulu kelas 3C dan cari nomor urut 10. Kita pastikan apakah dia Joko. Baru kita ngomong. Nah, ngomong tentang apa, inilah gunanya nomor port. Topik komunikasinya apa? Karena mungkin si Joko ini bisa berkomunikasi tentang topik lainnya dengan orang lain. Supaya nggak kecampur, perlu diidentifikasi kita ini mau ngomong masalah apa. Kembali ke IP address. Alamat IP ini adalah alamat yang sangat umum kita temui kalau kita bicara jaringan. Setiap host yang terhubung ke jaringan mesti punya alamat IP ini. Bisa ditentukan secara manual atau otomatis menggunakan layanan DHCP. Kita akan bahas secara detail masalah alamat IP ini ya. Semangat! Belajar jaringan harus paham ini. Ini adalah contoh alamat IP. Alamat IP aslinya adalah bilangan biner sejumlah 32 bit. Tapi dipisahkan per 8 bit dan sering dituliskan dalam bentuk desimal yang dipisahkan dengan titik. Ada bagian bit-bit yang digunakan untuk bagian network, menunjukkan host ini tergabung dengan network apa. Ada bagian bit-bit yang digunakan untuk bagian host. Jadi untuk menandai dia ini host keberapa dari networknya. Nah, kalau kita lihat perbagiannya atau disebut juga dengan oktet, itu masing-masing oktet, masing-masing bagian terdiri dari 8 bit biner. Kalau nilainya 0 semua, 8 bit ini nilainya 0. Kalau nilainya 1 semua, maka desimalnya 255. Jadi nilai desimal per oktet, kalau ditulis desimalnya antara 0 sampai 255. Masing-masing bit biner ini kalau nilainya 1, punya nilai desimal sendiri-sendiri tergantung posisinya. Seperti di gambar, bit paling kiri, kalau 1 nilainya 128. Sebelahnya ke kanan 64. Berikutnya 32, 16, 8, 4, 2, dan yang terakhir yang paling kanan nilainya 1. Jadi kalau seperti di gambar, bit binernya 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, desimalnya berapa? Bit 1 paling kanan 125 ditambah berikutnya 64 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 0 karena bit kelima ini binernya 0 ditambah 4 ditambah 0 ditambah 1. Totalnya 245. Nah, kalau lengkap 32 bit biner alamat IP seperti ini berapa desimalnya? Jadi biner 1010 1100 0001 0000 0000 0000 0001 Susah ya ngomong bahasa komputer cuma 0 dan 1. Oktet pertama 1010 1100. Ngitungnya seperti ini. Bit pertama 1,
dikalikan 128 sama dengan 128. Bit kedua 0 dikalikan 64 hasilnya 0. Bit ketiga 1 dikalikan 32 sama dengan 32. Bit keempat 0 dikalikan 16 sama dengan 0. Bit kelima 1 dikalikan 8 sama dengan 8. Bit keenam 1 juga dikalikan 4 hasilnya 4. Bit ketujuh itu 0 dikalikan 2 hasilnya 0. Bit ke-8 0 dikalikan 1 sama dengan 0. Di total ini semua nilainya 172. Dengan cara yang sama, oktet-oktet yang lainnya dihitung. Oktet kedua, nilai bitnya satunya di posisi bit keempat dari kiri. Nilainya sama dengan 16, lainnya 0. Nah, gampang ini. Oktet ketiga juga gampang. Nilai bit satunya cuma di posisi yang ke-6, yaitu nilainya 4. Oktet keempat, bit 1 di posisi 4 dan 6, masing-masing nilainya 16 dan 4. Jadi total 20. Jadi IP dengan biner sekian ini di dalam desimal kita tuliskan 172.16.4.20. Gitu, gampang ya. Pokoknya kalau ngitung, inget-inget atau ditulis lagi nilai bit satunya per posisinya. Jadi kayak gini. Nanti binernya ditulis di bawahnya kayak gini. Tinggal dijumlah aja nilai atasnya, yang digit biner di bawahnya 1. Jadi kalau gini yang dijumlahkan 128, 32, 16, 4. Berapa? Hitunglah. Ya, jawabnya 180. Ya, gampang. Nah, kalau mau rubah dari desimal ke biner gimana? Ada kalanya kita memang membutuhkan, kita harus rubah menjadi ke bentuk biner. Contoh 172, binernya berapa? Kita tinggal kurangkan aja ke nilai posisi biner mulai dari kiri, yang paling besar yaitu 128. 172 lebih besar sama dengan 128? Kalau ya, kita tulis 1 bit paling kiri. Terus sisanya 172 dikurangi 128 sama dengan 44. 44 ini kita bandingkan dengan nilai biner di posisi berikutnya. Habis 128 berarti 64 ya, separuhnya ya. 44 lebih besar sama dengan 64 nggak? Nggak, jadi kita tulis bit berikutnya ini 0. Bandingkan dengan nilai berikutnya, 32, nilai berikutnya, 44 apakah lebih besar sama dengan 32? Ya, jadi kita tulis bit ketiga ini 1. Lalu, kita kurangkan 44 dikurangi 32, sisanya 12. Kita bandingkan dengan nilai bit berikutnya, yaitu 16. Apakah 12 lebih besar sama dengan 16? Enggak. Karena enggak, kita tulis bit keempat ini 0. Berikutnya, bandingkan lagi. Nilai bit kelima yaitu 8. Apakah 12 lebih besar sama dengan 8? Iya. Maka kita tulis 1 di bit atau di posisi kelima. Sisanya 4. Kita bandingkan dengan nilai bit ke-6 yaitu 4 juga. Apakah 4 lebih besar sama dengan 4? Iya, berarti bit ke-6 1. Sisanya habis, berarti nilai bit ke-7 dan ke-8 adalah 0. Nah, berarti 172 nilai binarnya adalah 10101100. Oke, sip. Atau pakai deret angka yang tadi, ditulis nilai per posisi bitnya. Contoh kalau mau ngitung desimal 24, berapa binernya? 24 itu lebih besar dari 16, bawahnya diisi 1. Sisanya 24 dikurangi 16 sama dengan 8. Nah, 8 ini bawahnya dikasih 1. Ada sisa? Habis. Lainnya dikasih nilai 0, jadi 24 ini sama dengan 0001 1000. Nah, alamat IP itu ada tipe-tipenya. Tipe alamat IP adalah yang pertama network address, lalu broadcast address, lalu ada host address. Network address digunakan untuk menamai atau mengidentifikasi sebuah network secara keseluruhan. Contoh di sini alamat network adalah 10.0.0.0. Alamat network di sini menggunakan nilai oktet bagian host yang paling kecil. Oktet bagian host dari alamat ini, asumsinya ini adalah kelas C, adalah oktet keempat, yaitu oktet yang paling kanan. Nilai terkecilnya adalah 0. Lalu ada tipe alamat broadcast address.
Ini digunakan dalam header paket jika host ingin mengirimkan paket ke semua host yang ada dalam jaringannya. Broadcast address adalah alamat yang nilainya paling tinggi di oktet bagian hostnya dari alamat IP. Contohnya di sini 10.0.0.255. Oktet bagian hostnya adalah oktet yang keempat saja. Nilai maksimalnya atau nilai paling tingginya adalah 255. Lalu host address. Host address digunakan untuk alamat perangkat di dalam jaringan. Semua perangkat dalam jaringan yang sama memiliki nilai bit-bit sama di bagian network dari alamat IP-nya. Contoh gambar ini semuanya memiliki awalan IP 10.0.0. Jadi untuk network di gambar itu adalah perangkat-perangkat yang punya alamat network 10.0.0.0/24. Alamat broadcastnya 10.0.0.255. Nah, 10.0.0.1 sampai dengan 10.0.0.254 adalah alamat yang bisa dipakai untuk perangkat yang tergabung dalam jaringan 10.0.0.0/24 ini. Tipe komunikasi. Di dalam jaringan IP versi 4, host bisa berkomunikasi dengan 3 cara berdasarkan alamat tujuan yang digunakan. Pertama, unicast, yang kedua broadcast, yang ketiga multicast. Unicast merupakan tipe komunikasi dengan mengirimkan paket dari satu host ke satu host yang lain. Broadcast merupakan tipe komunikasi yang prosesnya mengirimkan paket dari satu host ke semua host dalam jaringan. Multicast adalah tipe komunikasi dari satu host ke beberapa host atau sekelompok host yang tergabung dalam grup tertentu. Unicast, komunikasi unicast ini tipe yang paling umum kita temui. Komunikasi biasa antara client server atau host to host di jaringan peer-to-peer biasa. Paket unicast menggunakan host address dari destination host untuk alamat tujuan. Contoh transmisi unicast dari satu host ke host yang lain dalam jaringan seperti yang bisa kita lihat pada video, yaitu dari host 172.16.4.1 paling kiri ke host 172.16.4.253, yaitu host yang paling kanan. Broadcast. Traffic broadcast digunakan untuk mengirim paket ke semua host dalam jaringan. Untuk itu, alamat broadcast atau broadcast address digunakan dalam destination address di headernya paket. Seperti yang kita lihat di sini, paket broadcast dari host paling kiri 172.16.4.1 akan dikirim ke semua alamat host yang ada di jaringan, termasuk alamat gateway. Broadcast ada dua macam. Yang pertama limited broadcast, yang kedua directed broadcast. Limited broadcast digunakan untuk komunikasi yang terbatas pada host-host di jaringan tempat pengirim berada. Alamat broadcast yang digunakan pada destination address adalah 255, 255, 255, 255. Sedangkan directed broadcast digunakan untuk mengirim paket ke semua host pada network yang spesifik. Alamat broadcast yang digunakan pada directed broadcast mencantumkan networknya. Contoh 172.16.4.255. Contoh penggunaan broadcast diaplikasikan pada pemetaan alamat IP ke alamat MAC, permintaan konfigurasi alamat IP klien ke server DHCP, pertukaran informasi routing oleh protokol routing. Sedangkan multicast digunakan untuk mengirim paket ke beberapa host tertentu. Alamat yang digunakan adalah alamat multicast. Perangkat yang tergabung dalam alamat multicast akan menerima paket yang sama. Contoh alamat multicast di sini yang digunakan adalah 224.10.10.5. Alamat ini dimiliki oleh beberapa perangkat, selain alamat IP host perangkat tersebut. Penggunaan multicast contohnya untuk pertukaran informasi routing protokol, jadi selain broadcast juga menggunakan multicast.
Ada broadcast video atau audio ke klien yang tergabung grup multicast, distribusi software, dan newsfeed bagi subscriber tertentu. Reserve address. IP address range kalau kita tulis desimal berarti mulai dari 0.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Tapi tadi disebutkan tidak semua bisa digunakan untuk alamat host. Selain untuk network address dan broadcast address, ada alamat-alamat yang di-reserve, diplot untuk keperluan lain. Antara lain yang pertama experimental addresses, alamat-alamat yang digunakan untuk keperluan eksperimen. Itu menggunakan blok antara 240.0.0.0 sampai 255.255.255.254. Berikutnya, alamat-alamat multicast 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Nah, sehingga menyisakan range alamat yang bisa digunakan untuk host address yaitu 0.0.0 hingga 223.255.255.255. Private address. Nah, dari sisa alamat yang bisa digunakan untuk alamat host tadi, ada kategori alamat yang digunakan hanya di dalam lingkungan terbatas, yaitu private address. Alamat private ini nggak bisa diakses dari internet. Umumnya digunakan untuk memberi alamat jaringan kepada perangkat-perangkat jaringan lokal organisasi tertentu yang nggak perlu diakses dari internet. Blok-blok private address adalah yang pertama 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 atau 10.0.0.0/8. Ini blok yang pertama. Blok berikutnya untuk private address 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255 atau 172.16.0.0/12. Lalu blok yang ketiga untuk private address adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 atau 192.168.0.0/16. Selain alamat host dalam blok tersebut adalah alamat public. Jadi digunakan dan disambungkan ke jaringan internet itu bisa diakses. Nah, ada lagi alamat-alamat spesial yang nggak bisa digunakan untuk host. Yang pertama, network address dan broadcast address, yaitu alamat pertama dan terakhir dari network, sudah kita sebut di awal ya. Lalu yang kedua, loopback 127.0.0.1. Ini adalah alamat spesial yang digunakan host untuk mengarahkan paket ke dirinya sendiri. Dengan menggunakan alamat ini bisa jadi shortcut bagi aplikasi yang berjalan di sebuah host yang sama untuk bisa berkomunikasi tanpa menyerahkan paket yang dibentuk di lapisan network ini ke lapisan bawahnya. Lapisan data link, lapisan fisik, nggak perlu. Karena 127.0.0.1 dipakai untuk loopback, maka satu blok 127.0.0.0 hingga 127.255.255.255 seluruhnya nggak bisa dipakai untuk alamat host. Lalu yang ketiga, default route, yaitu 0000. Kalau digunakan dalam tabel routing, fungsinya untuk menangkap semua paket yang tujuannya nggak disebutkan secara spesifik di tabel routing. Sama juga seperti loopback, karena 0000 ini dipakai special address, maka satu blok mulai 0000 sampai 0.255.255.255 nggak bisa dipakai untuk alamat host. Lalu berikutnya adalah link local address. Bloknya mulai 169.254.0.0 sampai 169.254.255.255. Alamat ini secara otomatis digunakan untuk ngasih alamat ke localhost oleh sistem operasi dalam lingkungan jaringan yang nggak ada IP configuration yang tersedia. Contoh, kita set IP interface perangkat kita untuk minta layanan DHCP, tapi ternyata nggak ada DHCP servernya atau nggak dapat layanan DHCP,
maka sistem operasi akan ngasih alamat dari blok link lokal ini. Lalu yang kelima adalah testnet address. Testnet address bloknya menggunakan 192.0.2.0 sampai 192.0.2.255 atau 192.0.20/24. Digunakan untuk keperluan pembelajaran, dokumentasi, dan contoh-contoh jaringan. Nggak seperti experimental address, perangkat jaringan bisa dikonfigurasi dengan alamat ini. Tapi nggak akan bisa dipakai untuk komunikasi keluar jaringan atau melewati router, apalagi sampai connect ke internet. Dulu RFC 1700, ya, request for comment nomor 1700, menggrupkan alamat IP menjadi kelas-kelas berdasarkan ukuran jaringannya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D untuk multicast, dan kelas E untuk eksperimen. Kelas A, blok alamat kelas A didesain untuk network yang besar banget. Lebih dari 16 juta host dalam satu jaringan ini. Menggunakan prefix /8. Artinya bagian network yang digunakan untuk kelas ini adalah oktet pertama atau 8 bit bagian pertama dari 32 bit alamat IP. 3 oktet sisanya untuk menandakan alamat hostnya. Subnet masknya adalah 1111.1111.0.0.0 atau 255.000. Kelas A ini ditandai di bit oktet pertama yang paling kiri yang besar itu selalu diawali dengan nilai 0. Jadi yang termasuk kelas A, oktet pertamanya berkisar dari 0000, 0000 sampai 0111 1111 atau secara desimal 1 sampai 127. Jadi kalau alamat IP oktet awalnya itu 1 sampai 127 berarti mesti kelas A. Kelas B didesain untuk bisa mensupport jaringan dengan ukuran yang lebih kecil daripada kelas A. Tapi masih tetap besar ya, bisa untuk 6.500-an host di dalam satu jaringan. Tepatnya 65534. 65.534 host per jaringan kelas B. Tanda kelas B 2 bit di oktet pertamanya itu diawali dengan 10. Jadi blok kelas B ini diawali 10000000 sampai 10111111 atau kalau ditulis desimalnya 128 sampai 191. Menggunakan prefix 16 artinya 16 bit pertama alamat IP yaitu 2 oktet pertama separuh digunakan untuk porsi network. 2 oktet berikutnya untuk porsi hostnya. Subnet masknya 1111 1111 titik 1111 1111 titik 00000000 titik 00000000 atau 255.255.0.0. Jadi yang network kelas B mulai 128.0.0.0/16 sampai 191.255.0.0/16. Berikutnya kelas C. Kelas C digunakan untuk jaringan yang sering kita temui. Ini untuk jaringan yang kecil yang maksimum hostnya 254 host. Karena menggunakan prefix /24 artinya 24 bit awal atau 3 oktet pertamanya untuk bagian network, sisanya 8 bit yaitu oktet yang terakhir untuk bagian host. Makanya maksimum 254 host. Ya, 256 kan, 0 sampai 255 itu 256 alamat. Tapi yang alamat pertama untuk network address, alamat terakhir untuk broadcast address. Kalau kelas C, oktet pertamanya selalu diawali dengan bit 110. Sehingga kelas C itu berkisar dari 192.0.0.0/24 sampai 223.255.255.0/24.
Berikutnya sisanya adalah untuk kelas D, untuk multicast. Oktet awalnya selalu dimulai dengan 1110 binernya ya. Sehingga alamat kelas D ini berkisar dari 224 sampai 239 di oktet awalnya. Untuk kelas E ini dipakai untuk eksperimental, oktet pertamanya selalu diawali dengan bit 1111. Sehingga berkisar dari blok 240 sampai 255. Jadi awalnya 240 sampai 255 ini adalah untuk eksperimental. Nah, ini semua disebut kelas full addressing. Pengalamatan kelas full. Nggak semua organisasi cocok kebutuhannya dengan kelas-kelas yang fix seperti ini, kelas A, kelas B, kelas C ya. Penggunaan kelas full ini seringkali membuang-buang alamat IP yang nggak kepake. Contohnya kalau mau bikin satu jaringan yang jumlahnya satu jaringan 260 host. Pakai kelas C nggak bisa, kurang. Karena kelas C untuk 254 host maksimum. Kalau pakai kelas B untuk 65 ribuan host. Padahal butuhnya cuma 260 host. Maka 65.000 sekian alamat itu nggak kepake. Karena untuk jaringan yang berbeda ya beda lagi. Nah, makanya kelas-kelas ini tadi judulnya Historical Class Addressing. Sekarang umumnya kita nggak pakai. Kita sekarang menggunakan classless addressing, di mana bit-bit untuk network dan untuk host nggak saklek, nggak mutlak per oktet lagi. Mana oktet bagian network, mana oktet bagian host, nggak seperti itu. Tapi benar-benar kita melihat jumlah bitnya, mana bit yang bagian network, mana bit yang bagian host, sehingga lebih fleksibel. Besaran networknya lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita untuk membangun jaringan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana mencari alamat network dari IP address, bagaimana menggunakan classless addressing, kita bahas tentang subnet mask. Biasanya kalau kita ngomong atau nulis atau men-setting alamat IP itu tidak lepas dari prefix atau subnet mask. Contoh subnet mask atau prefix bisa dilihat dari gambar. Alamat IP 192.168.73.31/26 di gambar kiri. Prefixnya adalah /26 atau subnet masknya 255.255.255.192. Yang gambar kanan IP 192.168.1.101 subnet mask kelas C yaitu 255.255.255.0 atau kalau ditulis prefixnya adalah 192.168.1.101/24. Nah, subnet mask atau prefix adalah cara komputer untuk menunjukkan bagian atau porsi network dari sebuah alamat IP. Kalau kita ingat lagi, IP tadi kan aslinya 32 bit biner, subnet mask juga sama, 32 bit biner. Jadi alamat 172.16.41/24, ini kelas C ya, itu kalau ditulis binernya seperti di gambar. Subnet mask 255.255.255.0, jika dilihat itu angka 1 di tulisan binernya ada 24 bit, angka 1 pada biner subnet mask. Makanya kelas C atau subnet mask 255.255.255.0 itu bisa juga ditulis prefixnya yaitu /24 alias ada 24 bit yang nilainya 1 di subnet mask. Jadi kalau kita lihat angka 1 pada subnet mask menunjukkan bahwa posisi bit yang di subnet mask nilainya 1 itu adalah bagian network dari alamat IP. Di gambar 255.255.255.0 itu full 3 oktet pertama, oktet 1, 2, 3 nilainya 1 semua. Jadi bit-bit pada 3 oktet pertama alamat IP address 172.16.4 binernya itu adalah bagian networknya. Sedangkan yang posisi bit yang di subnet mask bitnya itu nilainya 0 itu adalah bagian host atau porsi hostnya untuk penanda hostnya. Yang digambar adalah yang di 8 bit terakhir dari alamat IP ya, kotak abu-abu. Sampai sini jelas ya bahwa subnet mask itu menunjukkan posisi bit yang mana yang dipakai untuk bagian network. Yaitu yang bitnya 1 pada subnet mask, ingat dalam bentuk biner ya.
Kalau kita mau nulis dalam prefix, maka prefix adalah jumlah angka 1 pada subnet mask. Jadi, kalau pakai kelas full, kelas C, subnet mask 255, 255, 255, 0. Biner subnet masknya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Wah, ini sebanyak 24 kali ya. Sisanya 0. Nah, ini prefixnya adalah /24. Kalau kelas B, subnet masknya 255, 255, 0, 0. Kalau ditulis binernya adalah seperti ini. Nah, ini angka satunya jumlahnya adalah 16. Jadi prefixnya adalah /16. Nah, kalau classless, contohnya yang digambar itu IP 192.168.7331. Subnet masknya 255, 255, 255, 192. Nah, ini kalau ditulis biner, subnet masknya berubah menjadi gini. 3 oktet yang pertama 1 semua, itu 24, tambah 1, 1. Jadi oktet keempat nilainya 11000000. Kita lihat bit satunya di subnet mask ada 26, jadi prefixnya adalah /26. Jadi kalau mau ditulis IP address dengan prefix itu 192.168.7331/26. Dia berada di network /26, artinya network dengan jumlah host maksimal 62 host. Nah, dengan subnet mask ataupun prefix, kita atau komputer bisa tahu host dengan alamat IP tertentu itu tergabung dengan jaringan di alamat network berapa. Caranya adalah dengan melakukan operasi AND pada bit-bit IP address dengan subnet mask. Contoh, host dengan alamat IP 192.001/16, subnet masknya adalah 255, 255, 00. Dilakukan operasi AND bit-bit IP address dengan subnet masknya. Ingat, operasi AND bit biner, 1N1 sama dengan 1, 1N0 sama dengan 0, 0N1 sama dengan 0, 0 di-N-kan dengan 0 sama dengan 0. Oke, kita N-kan satu persatu bit pada IP address dengan bit yang sesuai di subnet mask. Di oktet pertama, bit pertama 1 di IP address di N-kan dengan bit pertama di subnet mask 1. Hasilnya di network address bit pertamanya adalah 1. Bit kedua di IP address 1 di N-kan dengan bit kedua di subnet mask 1 juga, hasilnya 1 di network address. Bit ketiga 0 di N-kan dengan 1 di bit ketiga subnet mask, jadi 0N1 hasilnya adalah 0, ditulis di network address. Begitu seterusnya untuk masing-masing bit sampai akhir. Sehingga network address-nya ketemu, desimalnya adalah 192.000. Jadi, host 192.0.0.1/16 itu termasuk dalam jaringan dengan network ID 192.000/16. Oke, gampang. Untuk memahami lebih lanjut, kita perhatikan proses pencarian alamat network dari contoh alamat IP classless, yaitu 172.16.132.70/20 di animasi berikut, step by step-nya. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Pertama tadi kita konversi IP ke biner, lalu menuliskan biner subnet mask dari prefix /20, lalu per bit dilakukan proses AND. Hasilnya ketemu network address-nya, yaitu desimalnya 172.16.128.0. Oke, contoh berikutnya kita coba lagi yang classless. IP address 192.168.10.100/26. Berapakah alamat network dari host dengan IP tersebut? Kita konversi nilai-nilai desimal IP ke biner supaya bisa dilakukan operasi AND. Ya.
IP address 192.168.10.100 binernya adalah, ya kita ingat cara konversi biner di awal ya. 192.168.10.100 itu binernya 11.00.00.10.00.00.01.01.00. Prefix /26 subnet masknya urut ada 26 bit angka 1. Setelah tahu binernya, kita N-kan biner IP dengan biner subnet untuk mendapatkan network address-nya. Nah, ini gampangnya gini ya. Kita lihat yang semua bit di bagian subnetnya itu satu semua, kayak di oktet 1 sampai 3. Bitnya kan subnetnya satu semua, maka hasilnya untuk network address-nya ini pasti sama dengan nilai di IP. Jadi oktet 1 sampai 3 nilai network ID itu sama dengan alamat IP-nya. Kita fokus ke oktet yang nilai bitnya di subnet mask itu campur antara 0 dan 1 seperti di oktet 4. Nah, ini baru kita teliti dan kita N-kan. 1 bit 1 bit. Hasilnya kita tulis di network. Jadi 01000000. Kalau kita tulis desimal adalah 64. Jadi IP 192.168.10.100/26 itu network ID-nya adalah 192.168.10.64. Jadi dia tergabung di jaringan dengan ID 192.168.10.64/26. /26 subnet masknya berapa desimalnya? Untuk RPN kita bisa lihat di gambar pola bit biner dan nilai desimalnya. Kalau oktet 1 sampai 3 gampang, semuanya bitnya 1 ya berarti 255. Nilai oktet ke-4 11000000 desimalnya 192. Jadi kalau /26 ini 255 255 255 192. Kesimpulannya, IP address host 192.168.10.100/26 dengan subnet mask 255.255.255.192. Itu network ID-nya adalah 192.168.10.64/26. Sip! Mantap! Anda sudah bisa. Nah, kalau tadi kita lihat alamat network itu ternyata bit bagian hostnya nilainya 0 semua. Ya, emang dikalikan 0 di subnet mask kan jadinya 0 semua di bagian host ini kan. Kalau alamat broadcast di jaringan itu berapa? Broadcast address dari jaringan ini tinggal kita bikin satu semua bit-bit bagian hostnya. Seperti di gambar. Ketemu desimalnya 192.168.10.127. Jadi kalau komputer mau ngirim pesan broadcast alias ngirim pesan ke semua host di jaringan 192.168.10.64 ini, maka destination host address pada paket kita kasih alamat broadcast address ini. Oke? Jadi kalau kita tulis lebih lengkap, host dengan alamat IP 192.168.10.100/26 punya subnet mask 255.255.255.192. Dia tergabung dalam network yang ID networknya atau network addressnya 192.168.10.64/26. Sedangkan broadcast address untuk network tersebut 192.168.10.127. Host-host dari network ini punya anggota yang bisa dikasih alamat IP mulai 192.168.10.65 sampai 192.168.10.126. Ya, karena yang 64 digunakan untuk alamat network, 127 dipakai untuk broadcast. Alamat yang bisa dipakai untuk alamat perangkat ya yang diantara network dan broadcast address ini. Oke, nah sekarang Anda sudah tahu tentang alamat IP, kelas-kelas IP, kelas full dan classless addressing. Bagaimana cara komputer atau kita menghitung alamat network dari alamat IP. Kita juga udah belajar gimana menentukan alamat broadcast address network tertentu. Dan alamat yang bisa dipakai untuk host-host di suatu network itu bagaimana? Gampang. Nah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar.